Sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka pada saat ini kita akan membahas pokok bahasan bimbingan dan konseling serta konseling kondisi bencana. Kita mulai dengan A. Bimbingan. Bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memahami dirinya, lingkungan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bantuan yang diberikan di sini adalah bantuan yang bersifat profesional ya. Bimbingan itu meliputi aspek promosi, peningkatan, usaha-usaha untuk mengatasi suatu masalah, kemudian preventif, mencegah terjadinya suatu masalah secara spesifik, kuratif itu menangani persoalan. Di sini sering digunakan adalah konseling ya, dan rehabilitatif mengembalikan kondisi seperti semula. Sehingga jantung hatinya bimbingan itu adalah konseling. Jadi sebagai upaya kuratif untuk menyelesaikan suatu masalah. B. Konseling. Nah, konseling itu merupakan jantung hatinya bimbingan, upaya kuratif ya. Membantu klien mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan hidupnya agar ia dapat mandiri dan bertanggung jawab. 1. Definisi atau pengertian konseling. Merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang satu sebagai konselor dan yang lain sebagai konseli atau klien. Berlangsung secara profesional, diarahkan untuk perubahan perilaku dengan melakukan proses pengambilan keputusan dan menemukan cara dalam mengatasi masalahnya. Inti dari konseling itu, pengambilan keputusan dilakukan oleh konseli atau klien. Nah, profesional itu berkaitan dengan kualitas pribadi. Kualitas pribadi itu adalah kemampuan, keterampilan seseorang untuk memberikan konseling. Pengetahuan tentang konseling, jadi dasarnya body of knowledge tentang konseling, dan keterampilan khusus konseling. 2. Tujuan dan fungsi konseling. Memberikan support dan mendidik kembali, memberikan dukungan dan mengajarkan kembali, menghadapi tugas-tugas perkembangan agar berlangsung terkendali. Jadi setiap tahap kehidupan manusia memiliki tugas-tugas perkembangan agar berlangsung sesuai dengan tugasnya itu. Mencegah distraktif diri, merusak diri. Menemukan identitas atau jati diri. Mampu menggunakan sumber yang ada. 3. Prinsip dasar. Konseling sebagai bantuan profesional. Nah, ini tadi profesional ya. Jadi memiliki kaidah cara melakukannya secara khusus dan terampil ya. Konselor memahami klien atau konselingnya. Jadi mengerti masalah yang dihadapi oleh konseli. Mempertahankan kerahasiaan. Nah, hubungan yang dilakukan dalam memberikan bimbingan dan konseling itu ada hal-hal yang bersifat harus dirahasiakan. Ini harus dijaga oleh seorang konselor profesional ya. Memahami akan batasan. Jadi ada batasannya. Tidak boleh melampaui kemampuan profesionalnya. Empati. Jadi mampu berempati. Empati itu adalah kemampuan untuk masuk ke dalam alam pikiran dan perasaan seseorang tanpa larut di dalamnya. Perbedaan individual dan latar belakang budaya. Jadi seorang konselor itu harus memahami adanya perbedaan individual different, bahwa kita berbeda, pribadi yang berbeda, dan latar belakang budaya juga yang berbeda. Menguasai komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, ini intinya itu komunikasi ya, baik verbal maupun non-verbal.
konselor sebagai seorang pribadi. Nah, ini harus diingat ya. Konselor itu adalah sebagai seorang pribadi yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi tadi ada kaitannya dengan batasan ya. Kita lanjutkan pada yang nomor 4 yaitu teknik konseling. Nah, ada berbagai teknik konseling ya. Tapi kalau dirangkum itu menjadi 3 teknik. 1, ada yang disebut directive approach atau pendekatan langsung. 2, non-directed approach dan eclectic. Nah, kita bahas yang pendekatan langsung, directive approach. Merupakan suatu pendekatan di dalam konseling yang terpusat pada konselor. Jadi konselor ini yang mengendalikannya, konselor yang lebih banyak berbicara, memberikan arahan, dan seterusnya ya. Pendekatan psikodinamik klien. Jadi melihat psikodinamik klien. Melihat secara psikoanalitik. Dari tokohnya ini yang terkenal, psikoanalitik itu adalah Sigmund Freud. Berkaitan dengan faktor bakat atau ciri kepribadian dasar seseorang. Ya, dilihat bakatnya, ciri kepribadian dari seseorang. Trait vector theory. Tokohnya adalah Williamson, dimulai pada tahun 1950. Konselor terapis bertindak aktif dalam mengajarkan sesuatu atau menanamkan pengertian baru pada klien. Jadi konselornya ini aktif, ini yang disebut dengan berpusat pada konselor ya. Klien sangat pasif, cenderung menerima. Nah, ini cocok biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengalami masalah, kemudian tertutup. Cocok juga pada anak-anak ya. Nah, dasar-dasar pendekatan langsung ini adalah bertumpu pada data yang dikumpulkan oleh konselor. Ini sudah pasti harus punya data ya, memahami, tahu kliennya atau konselinya. Berhubungan dengan inteleknya, ya, berpikirnya. Terpusat pada hal yang ilmiah, bukan membicarakan fiksi, novel, dan sebagainya, tapi sesuatu yang ilmiah. Menitik beratkan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Ini jelas. 2, pendekatan tidak langsung, non-directive approach. Sering disebut sebagai client-centered therapy. Nah, terapi yang berpusat pada klien. Tokohnya adalah Carl Rogers. Perhatian diarahkan pada pribadi klien, bukan pada masalahnya. Nah, ini pribadinya ya yang dilihat, sehingga akan berkaitan dengan masalahnya. Dengan menangani pribadinya, maka masalahnya bisa diselesaikan ya. Penekanan pada emosi dibandingkan dengan intelektual. Nah, berbeda dengan yang pendekatan langsung tadi. Kalau tadi penekanannya pada intelektual, ini pada emosi. Nah, ada hubungannya dengan perhatian diarahkan pada pribadi klien, bukan pada masalahnya. Fokus pada keadaan sekarang, jadi tidak melihat yang lalu, tidak melihat ke depan, tapi sekarang apa yang terjadi. Dengan demikian maka akan tumbuh adanya suatu pengalaman baru tentunya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, arti terapeutik dari konseling model Rogers ini adalah 1, eksplorasi diri. Melihat ke dalam di dalam diri kita, terutama aspek emosi yang kita alami. Yang kedua, memahami hubungan antara keberadaan dan arah kehidupan. Nah, sekarang ada, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang ingin dituju ya? Melakukan tindakan terarah dan punya tujuan yang jelas. Jadi tindakannya terarah sesuai dengan tujuan yang jelas yang sudah dirumuskan. Nah, prinsip penting dari non-directive approach ini adalah melatih diri untuk menggunakan teknik non-direktif ini dan mengekang diri agar tidak memberikan nasihat, saran, atau penilaian. Jadi harus diingat ini prinsip pentingnya. Sebagai seorang konselor, jika kita menggunakan pendekatan atau teknik non-direktif, belajar untuk mengekang diri agar tidak memberikan nasihat, saran, atau penilaian. Karena kecenderungan kita adalah
suka memberikan nasihat, saran, atau penilaian, padahal itu tidak diperlukan. Nah, kita sampai pada yang ketiga adalah pendekatan eklektik. Adalah terminologi dalam konseling dan psikoterapi yang memilih teori yang baik atau berguna dari macam-macam teori, metode, dan pengalaman-pengalaman praktek untuk dipergunakan bersama-sama dalam menghadapi klien. Ini campuran dari pendekatan direktif, non-direktif, aspek yang baik, aspek pentingnya semuanya digunakan, baik pendekatan intelektual maupun pendekatan emosional atau aspek perasaannya dan yang lainnya. Nah, ini latar belakangnya adalah karena lemahnya penggunaan model tunggal, mengingat masalah sifatnya individual. Jadi penguasaan keterampilan seorang konselor itu terbatas, tidak menguasai dengan detail semua teknik atau pendekatan yang ada. Maka kadang dipergunakan pendekatan eklektik ini untuk menangani masalah yang dihadapi oleh seseorang. Nah, kita sampai pada proses konseling. Ada wawancara, merupakan bagian dari proses konseling, berperan besar akan keberhasilan kegagalan dalam konseling. Jadi wawancara itu sebagai landasan pokok untuk keberhasilan di dalam memberikan konseling. Nah, Ipei pada tahun 1987 mengemukakan ada 5 tahapan struktur wawancara. Yang pertama, report. Ucapan awal seperti apa kabar, rencana terhadap dan dengan konseling. Ciptakan kenyamanan agar konseling enak menghadapi konselor. Jelaskan tujuan wawancara dan yang konselor bisa dan tidak bisa dilakukan. Yang kedua, pengumpulan data, tahap untuk merumuskan masalah, mengidentifikasi hal yang bisa dilakukan dan diberikan kepada klien, mengetahui alasan konseling datang dan bagaimana ia menilai masalahnya. Ada intake interview, wawancara pertama untuk mengetahui latar belakang kehidupan klien. Yang ketiga, menentukan hasil sesuai dengan arah konseling inginkan. Mengetahui keinginan klien, bagaimana kelak jika persoalan sudah teratasi. 4. Mengemukakan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Nah, intinya di sini diarahkan pada alternatif yang ditentukan oleh klien setelah memilih dari berbagai alternatif, merupakan tahapan yang panjang dan memerlukan penelaahan yang lama tentang dinamika pribadinya. 5. Generalisasi dan pengalihan proses belajar agar memungkinkan klien mengubah cara berpikirnya, proses belajarnya, perasaannya, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelima tahapan itu disingkat dengan 5A, dengan pertanyaan sederhana dan singkat. 1. Apa kabar? 2. Apa masalahnya? 3. Apa yang Anda inginkan akan terjadi? 4. Apa yang bisa dilakukan mengenai hal itu? 5. Apakah Anda mau melakukan hal itu? Nah, kita sampai pada konseling bencana ya. Biasanya masalah bencana itu ada stres, distres, cemas, panik, depresi, trauma atau PTSD. Pasca traumatic stress disorder ya. Nah, kondisinya kalau sudah tenang, stabil, dan terkendali. Jadi gunakan konseling dengan pendekatan direktif, non-direktif, atau konseling eklektik. Efektivitas layanan konseling ialah konseling trauma dilakukan dengan individual pada keadaan depresi berat dan kelompok untuk mereka yang beban psikologisnya pada derajat sedang. Cemas karena peristiwa traumatis PTSD, ciptakan rasa aman, desensitisasi sistematik, nirpeka beraturan. Nah, satu diantaranya teknik yang bisa dipakai ini, desensitisasi sistematik, nirpeka beraturan. Yang terakhir relaksasi ya, dengan berbagai teknik relaksasi. Yang paling sederhana teknik napas dalam. Nah, demikianlah bahasan kita untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan berpendapat, ajukan pertanyaan atau hal lain. Mari kita diskusikan. Semoga bermanfaat.